Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4G yang beranggotakan yang pertama Zakia Eka Putri dengan NIM 2005312, Hilwa Farhana dengan NIM 2005567, Andin Sofatun Nafila dengan NIM 2006953, dan Kunti Miyasaroh dengan NIM 2008785. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul Proses Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Proses kebijakan pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan atau policy making adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan dengan sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Sedangkan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dengan dasar kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi bahan bersama orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Berikut ini ada 4 tipe aktor yang terlibat dalam proses kebijakan menurut Charles O. Jones. Yang pertama ada golongan rasionalis, yang kedua ada golongan teknisi, yang ketiga ada golongan inkrementalis, dan yang keempat ada golongan reformis. Adapun aktor-aktor yang terlibat diantaranya yang pertama ada aktor utama meliputi MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua ada aktor di tataran eksekutif meliputi presiden, menteri, gubernur, bupati atau wali kota, dan kepala dinas. Yang ketiga ada aktor dalam bidang pendidikan meliputi Mendikbud, Menak, Dirjen, kepala dinas, dan juga rektor. Unsur lain non-pemerintah diantaranya yang pertama ada NGO atau Non-Governmental Organization atau LSM, yang kedua ada Dewan Pendidikan, yang ketiga ada Badan Pertimbangan Pendidikan, yang keempat ada Ormas dan Orsospol, yang terakhir ada perorangan atau kelompok yang berkepentingan atau stakeholder. Yang terakhir ada perorangan atau kelompok yang berkepentingan atau stakeholder. Stakeholder dalam kebijakan ada 3 macam, yaitu yang pertama stakeholder kunci, yaitu mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan. Yang kedua ada stakeholder primer, yaitu mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang ketiga ada stakeholder sekunder, yaitu mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek, namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan berupaya untuk mempengaruhi keputusan legal pemerintah. Materi selanjutnya yaitu jenis model perumusan kebijakan dalam dunia pendidikan dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama ada model kelembagaan. Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan. Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Yang kedua ada model sistem. Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kejadian. Model sistem ini disebut juga dengan model deskriptif. Yang ketiga ada model penyelidikan campuran. Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed planning yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan maupun di dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Yang keempat ada model rasional. Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Yang kelima ada model inkrementalis. Model inkrementalis merupakan bentuk dari kritik model rasional.
Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual, dan biaya. Yang keenam ada model analisis kebijakan. Model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan model inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam sebuah kebijakan. Dan yang terakhir ada model pendekatan implementasi kebijakan publik. Model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Model ini memandang proses dari perbuatan politik dan sosial yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasian pada dunia pendidikan. Selanjutnya ada proses kebijakan pendidikan, meliputi yang pertama ada perumusan masalah. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan itu ada prosesnya, yaitu perumusan masalah. Semua dimulai dari masalah. Seperti kalau kita membuat skripsi tesis atau disertasi, selalu langkah pertama itu adalah merumuskan suatu masalah, bukan membuat judul, melainkan masalah terlebih dahulu. Yang kedua ada forecasting. Forecasting secara bahasa artinya adalah meramal, menentukan, memperkirakan masa depan agar kebijakan pendidikan dapat bertahan lama. Forecasting atau perkiraan yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian yang normatif atau penilaian pada pakar tentang situasi. Forecasting atau perkiraan yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian yang normatif atau penilaian para pakar tentang situasi masyarakat masa depan. Bentuk-bentuk dari peramalan kebijakan atau forecasting yakni yang pertama ada proyeksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada ekstransipolasi atau kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan, dengan asumsi bahwa masa yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu. Yang kedua ada prediksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritis yang tegas. Asumsi ini dapat berbentuk hukum teoritis, proposisi, atau analogi. Yang ketiga ada perkiraan, yakni ramalan yang didasarkan pada penilaian yang normatif atau penilaian para pakar tentang situasi masyarakat masa depan. Penilaian ini dapat berbentuk penilaian intuitif yang berlandaskan pada kekuatan batin dan kreatif dari para intelektual. Perlu kita ketahui bahwa ramalan itu sendiri memiliki 4 objek, di mana objek ramalan merupakan titik pijakan suatu proyeksi, prediksi, atau perkiraan. 4 objek tersebut diantaranya yang pertama ada konsekuensi dari kebijakan yang ada. Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi perubahan yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak menempuh tindakan baru. Yang kedua ada konsekuensi dari kebijakan baru. Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi perubahan yang ada di dalam masyarakat yang diperkirakan akan terjadi jika kebijakan baru diterapkan. Yang ketiga ada isi dari kebijakan baru. Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi perubahan dalam isi dari kebijakan yang baru. Dan yang keempat ada perilaku para penentu kebijakan. Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi dukungan atau oposisi yang mungkin muncul atas rancangan kebijakan baru. Agar kebijakan pendidikan bisa bertahan lama, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Di antaranya yang pertama, pembuatan kebijakan pendidikan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Yang kedua, pembuatan kebijakan pendidikan tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Yang ketiga, pembuatan kebijakan pendidikan harus didasari dengan penelitian. Materi selanjutnya yaitu ada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi berarti saran atau usulan.
Rekomendasi kebijakan merupakan saran atau usulan mengenai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pembuatan kebijakan. Langkah-langkah rekomendasi. Yang pertama, merumuskan beberapa kriteria evaluasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. Yang kedua, analisis efek dan dampak setiap alternatif kebijakan terhadap kriteria-kriteria tersebut. Yang ketiga, menetapkan alternatif yang terbaik, lebih banyak unsur positifnya sebagai tindakan kebijakan. Materi selanjutnya yaitu monitoring kebijakan. Monitoring berarti pengawasan. Monitoring kebijakan adalah kegiatan pemantauan suatu kebijakan untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rawita, kegiatan monitoring diarahkan untuk hal-hal tertentu, diantaranya yaitu yang pertama, memastikan bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan sejalan dengan model implementasi kebijakan pendidikan yang sesuai. Yang kedua, memastikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan menuju ke arah kinerja kebijakan pendidikan yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu ada metode memonitor menurut Rian Nugroho, yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, metode survei ke lapangan. Yang kedua, metode pemanfaatan ahli melalui model Delphi ataupun hasil diskusi kelompok terfokus. Yang ketiga, metode pengawasan di balik meja atau desk monitoring dengan memanfaatkan metode triangulasi, baik triangulasi data maupun triangulasi teori. Selanjutnya ada fungsi monitoring, yaitu yang pertama, kepatuhan. Fungsi kepatuhan ini membantu menentukan apakah kegiatan sesuai dengan standar atau prosedur yang telah dibuat. Yang kedua ada auditing. Fungsi ini membantu menentukan apakah kebijakan yang telah dibuat tepat sasaran. Yang ketiga ada accounting. Accounting ini menghasilkan informasi yang membantu dalam accounting. Dan yang keempat ada penjelasan atau eksplanasi, yang menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa outcome dari kebijakan dan programnya berbeda. Materi selanjutnya yaitu ada evaluasi kebijakan. Evaluasi adalah penilaian. Evaluasi kebijakan pendidikan adalah suatu aktivitas yang dimaksud untuk mengetahui seberapa suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan. Karakteristik dari evaluasi kebijakan pendidikan yaitu yang pertama ada tidak bebas nilai, yang berarti bahwa evaluasi kebijakan senantiasa menentukan harga dan nilai sesuai dengan kebijakan. Yang kedua ada berorientasi pada masalah, yang berarti evaluasi kebijakan haruslah diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan atau diformulasikan. Yang ketiga, berorientasi pada masa lalu dan kini. Yang ketiga, berorientasi pada masa lalu dan masa kini, yang menyatakan bahwa yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi dan yang terjadi senantiasa diperhatikan dan bahkan menjadi pusat perhatian. Dan yang keempat, berorientasi pada dampak. Evaluasi harus mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3 kelas 4G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.